Tuh, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan 10. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai sequence diagram. Ya, sama halnya dengan kelas diagram, sequence diagram ini merupakan bagian dari diagram UML. Nah, jadi apabila didefinisikan, jadi UML itu merupakan bagian dari UML yang menggambarkan kolaborasi dinamis antar objek. Nah, jadi menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, jadi termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Nah, biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event yang menghasilkan output tertentu. Nah, kemudian sequence diagram itu diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, nah, proses dan perubahannya apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa saja yang dihasilkan. Nah, adapun kegunaan dan tujuan sequence diagram. Nah, untuk sequence diagram dibuat dengan tujuan untuk menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Nah, digunakan juga sebagai alat untuk mengomunikasikan kebutuhan requirement kepada bagian teknis. Nah, sebab diagram ini lebih mudah untuk dibaca dan diimplementasikan. Nah, kemudian salah satu jenis diagram yang sangat cocok digunakan untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi sebuah spesifikasi desain. Nah, kegunaan lainnya yaitu sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan dan memodelkan use case. Nah, dan berguna juga untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi, function, atau prosedur. Nah, bisa juga digunakan untuk memodelkan logika dari service. Nah, untuk sequence diagram ini terdiri dari dimensi vertikal, ya, dimensi waktu, kemudian dimensi horizontal, objek-objek yang terkait. Nah, kemudian masing-masing objek termasuk aktor memiliki lifeline vertikal. Nah, diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram. Nah, kemudian memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan suatu di dalam use case, gitu ya. Nah, ini merupakan simbol-simbol dari use case diagram. Nah, yang pertama ada boundary lifeline. Ini menggambarkan hubungan suatu elemen yang berbeda secara khas, merupakan penghubung aktor dengan layar. Nah, kemudian ada lagi entity lifeline. Ini menggambarkan suatu tempat atau mekanisme yang menangkap pengetahuan atau informasi ke dalam suatu sistem. Nah, kemudian ada lagi control lifeline. Nah, ini menggambarkan suatu pengendalian yang organisir dan menjadwalkan aktivitas elemen-elemen. Nah, kemudian message. Nah, message itu perilaku sistem yang menandai adanya suatu alur informasi dan transisi kendali antar elemen. Nah, kemudian yang kelima ada aktor. Ini menunjukkan seorang pemakai atau sistem yang memulai alur peristiwa atau kejadian. Nah, kemudian ada activation bar. Ini menggambarkan lamanya suatu pesan di proses. Nah, kemudian ada note, menunjukkan catatan untuk komentar dari suatu sistem antar elemen. Nah, kemudian untuk simbol lain di sini ada lifeline. Ini objek entity antar muka yang saling berinteraksi. Nah, kemudian message. Ini spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Nah, kita bisa melihat
di sini ada partisipan ya. Nah, partisipan di sini atau objek lip lain nih. Nah, di sini kita bisa lihat nih pada UML disebut dengan nama objek. Nah, pada UML itu disebut dengan nama objek. Nah, ini diletakkan dari kiri ke kanan. Itu ya, dari kiri ke kanan. Nah, setiap partisipan terhubung dengan lip lain. Nah, untuk standar penamaan, contohnya di sini seperti class name. Tuh. Nah, kemudian ada time atau lip lain. Nah, ini mewakili waktu pada arah vertikal. Nah, dimulai dari atas ke bawah. Nah, ini garis putus-putus menempel di partisipan. Nah, ini simbol ini digunakan untuk menunjukkan eksekusi sebuah objek dalam sekuen. Nah, dalam kata lain, lapline ini message dikirim dan diterima serta aktivitasnya. Nah, kemudian ada action. Nah, untuk action ini mewakili sebuah eksekusi operator dari partisipan. Nah, untuk action sendiri ini bentuknya kotak kecil segi 4 di lip lain. Nah, panjang kotaknya berbanding lurus dengan durasi activation ya. Jadi bisa dilihat di gambarnya. Sini actionnya. Nah, kemudian ada message. Nah, message ini berpindah dari satu lip line ke lip line lain. Nah, di sini message yang pertama kali muncul di SSD terletak paling atas. Nah, kemudian message berikutnya berada di bawahnya. Nah, untuk message tidaklah seperti simbol yang jelas ya. Hal ini tentu tidak seperti simbol lain yang digambarkan secara jelas. Nah, meski demikian, message memiliki fungsi untuk komunikasi antara objek yang akan dilakukan. Nah, untuk message ini akan muncul ketika dua objek yang berbeda saling bertemu ya, seperti klien dan supplier atau admin dan user. Nah, di sini terdapat 3 macam untuk message. Ada sinkronus, asinkronus, atau yang ketiga dari replay. Nah, di sini sinkronus itu pesan yang dikirim oleh satu objek ke objek lain. Nah, dan objek pertama menunggu sampai hasil aksi selesai. Jadi dia menunggu dulu. Nah, ini bisa dilihat arah panahnya untuk message yang sinkronus. Nah, kemudian ada asinkronus. Nah, kalau asinkronus ini pesan yang dikirim oleh satu objek ke objek lain dan objek pertama tidak menunggu sampai hasil aksi selesai gitu. Jadi tidak menunggu. Jadi harus bisa membedakan message sinkronus dan asinkronus ya. Nah, kemudian ada return. Nah, ini menunjukkan nilai kembali dari objek ke objek yang mengirim pesan gitu. Jadi nilai yang kembali ya ketika mendapatkan pesan. Nah, ini return. Nah, contoh dari message bisa dilihat di sini. Message asinkronus ya. Kemudian return gitu ya. Kita bisa lihat message sinkronus sama return. Yang asinkronusnya belum ada ya. Di sini bisa dilihatnya ini sinkronus sama return. Yang pertama dan yang ketiga. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari objek. Nah, misalkan di sini ada kucing ya, objek kucing, kemudian policeman, ada person ya, kemudian ada RSPC inspector ya. Nah, coba kita terapkan ya sequence diagramnya. Nah, misalkan pertama ada person.
menendang kucing, kick menendang kucing. Nah, kemudian si kucing rapor ke main. Nah, kemudian si main rapor ke policeman. Nah, kemudian ada return dari kembali lagi dari policeman ke person gitu. Jadi ibaratnya menangkap ya, si policeman itu menangkap si person yang menendang kucing. Nah, ini bisa digambarkan di sequence-nya seperti ini. Yang di sini objeknya ada person, cat, RSPCA, inspector, policeman. Nah, kemudian proses atau kegiatan yang dilakukannya bisa ditunjukkan di bawah, mulai dari menendang gitu. Si person itu menendang kucing, kucing merapot ke man melaporkan ke policeman. Nah, kemudian dari policeman dia kembali ke person. Selanjutnya kita akan membahas ke studi kasus. Nah, di sini akan membahas sequence diagram login gitu ya. Nah, di dalam login di sini pertama kita harus mulai mengakses halaman login terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah masuk ke halaman login, input username dan password. Nah, setelah itu sistem akan memvalidasi inputan kita benar atau salah. Nah, baru setelah itu baru kita akan masuk ke halaman utama. Nah, di sini jumlah sequence diagram biasanya sama dengan case diagram gitu. Di sini kan ada 5 use case diagram. Nah, nanti sequence diagramnya juga harus ada 5 ya, harus dibuat 5 ya. Ada sequence diagram login, sequence diagram transaksi, sequence master data barang, kemudian laporan, kemudian sequence informasi barang gitu ya. Nah, untuk contoh diagram login di sini ada user, kemudian yang kedua ada boundary atau halaman form login. Nah, kemudian ada proses atau simbol yang menggambarkan proses. Nah, kemudian keempat ada tabel user gitu ya, untuk seperti database ya. Nah, kemudian yang terakhir ada halaman utama. Nah, dalam membuat sequence diagram login, nah jadi di sini membutuhkan aktor gitu. Nah, aktor di sini siapa yang login? Nah, di sini berarti admin ya. Nah, kemudian halaman apalagi yang dilibatkan. Nah, kemudian kita menambahkan boundary. Nah, di sini untuk boundary-nya kita membuat halaman login ya. Nah, di sini tentunya untuk ketiga ada proses ya atau kontrol. Di sini untuk menyambungkan antara proses dan sistem. Itu. Nah, di sini dinamakan proses. Nah, kemudian halaman selanjutnya kita membutuhkan entity atau entitas. Di sini karena login aktornya admin. Nah, di sini berarti kita melibatkan tabel admin gitu ya, atau tabel user. Nah, apabila login berhasil, nanti kita akan masuk ke halaman utama. Nah, di sini ada halaman utama ya untuk boundary selanjutnya. Nah, untuk interaksinya seperti apa? Nah, di sini admin akan mengakses halaman login. Nah, di sini untuk akses halaman login di sini menggunakan arah panah ke halaman login ya dari admin.
Nah, di sini ada tiga control flow atau panah. Untuk menggunakannya ini harus sesuai ya, kan dalam message itu ada asynchronous, ada synchronous, ada return gitu ya. Nah, kalau di sini menggunakan asynchronous ya, karena yang pertama ini belum menggunakan atau membutuhkan timbal balik dari sistem gitu ya. Nah, kemudian kalau sinkronus, misal yang kedua ya, ini membutuhkan timbal balik dari sistem, gitu ya. Makanya yang nomor 1 itu masih asinkronus karena hanya ke halaman login, gitu. Nah, kemudian control flow itu harus diberi nama ya, dan diberi keterangan. Untuk sequence biasanya diberi nomor ya. Nomor 1 misalkan di sini akses halaman login. Nah, di sini statusnya asinkronus. Nah, karena setelah mengakses halaman login akan tampil halaman login tanpa akan proses ke database gitu. Nah, jadi setelah ke halaman login di sini tidak ada interaksi kembalikan. Nah, untuk selanjutnya membuat control flow lagi dari admin ke halaman login. Nah, di sini menggunakan kontrol sinkronus gitu. Nah, nomor 2 itu diberi nama ya, misalkan di sini masukkan username dan password. Nah, kenapa sinkronus? Karena di sini akan mendapatkan balikan dari sistem gitu. Nah, selanjutnya dari halaman login ke proses. Nah, interaksi di sini merupakan proses query ya, interaksinya. Nah, jadi ketika masukkan username dan password, nah sistem akan melakukan proses query ke dalam proses. Nah, proses ini akan melakukan get data gitu ya. Dari proses itu akan melakukan get data ke tabel admin. Nah, untuk propertiesnya di sini nomor 4 yaitu get data gitu ya. Nah, setelah itu setelah get data nanti akan memproses, akan memvalidasi apakah username itu ada, benar atau salah. Nah, di sini ada validasi gitu. Makanya di sini ada tanda panah kebalik gitu ya. Tanda panah kebalik. Nah, ini merupakan simbol validasi. Nah, di sini diberi nama nomor 5 validasi data ya. Di sini nah, ini proses validasi data. Nah, dari validasi data ini maka akan didapat 2 message, yaitu apabila benar dan ada yang salah. Nah, kalau benar di sini akan menampilkan sukses, nanti akan masuk ke halaman utama. Nah, apabila salah, nah prosesnya akan mengembalikan message ke halaman login gitu. Jadi di sini ada 2 control flow lagi. Nah, di sini yang nomor 6, nah di sini misalkan nomor 6 wrong input. Nomor 6 itu wrong input. Nah, ini menggunakan message return ya. Simbol flow-nya beda dengan yang lain, yang tadi ya. Nah, ini simbolnya putus-putus gitu ya, tanda panahnya. Nah, kalau benar kita nomor 7 berarti buat panahnya itu sinkronus ya. Nah, di sini nomor 7 login sukses gitu ya. Jadi setelah validasi benar, nah langsung arah panahnya ke halaman utama. Nah, jadi ini control flow login itu sudah selesai. Nah, di sini punya halaman login, punya halaman proses, punya halaman admin dan halaman utama. Nah, untuk cara membacanya, di sini aktor pertama mengakses halaman login. Nah, di sini tidak ada balikan dari sistem. Nah, kemudian yang kedua, memasukkan username dan password. Nah, baru sistem akan memproses query kepada data tabel admin, akan mengambil data gitu ya. Nah, di sini apakah ada username dan password yang benar? Nah, di sini divalidasi.
Jadi prosesnya di sini melakukan validasi. Nah, di sini apabila salah, jadi user harus nginput lagi gitu ya ke nomor 6. Ada pesan error gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya apabila benar, nomor 7 melanjutkannya ke halaman utama ya, nomor 7. Nah, sampai di sini penjelasan hari ini ya, mudah-mudahan dipahami. Sekian, wassalamualaikum.